Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Erianto Ramadoni, ya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya dalam video edukasi bagaimana agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dan kebahagiaan. Ya tentunya semua orang ingin mendapatkan kesembuhan dan kebahagiaan ya, tapi tidak banyak orang yang mau melalui prosesnya, bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Seperti di video sebelumnya, ya kita membahas buku yang ditulis oleh Scott Peck, The Road Less Traveled, yaitu perjalanan yang jarang dilalui banyak orang. Nah, di situ kita sudah membahas tentang ridho ya, bahwasanya akar dari hampir semua gangguan mental adalah tidak mau menerima kondisi atau keadaan yang dialami saat ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas 5 kondisi hati. Ya. Di kondisi hati yang terakhir adalah tentang S, syukur. Dimana syukur ini adalah energi yang levelnya paling tinggi. Bahkan dalam agama Islam kita diminta untuk bersyukur dahulu sebelum meminta, ya. Dan seringkali ketika kita bersyukur, maka apa yang kita minta itu sudah terpenuhi atau diberikan sebelum kita meminta, ya. Barang siapa yang bersyukur padaku, maka aku tambah nikmatku untukmu. Maka syukur itu sangat penting. Dan kenapa banyak sekali orang yang tidak sembuh atau tidak bahagia? Karena bisa jadi ya kita belum mensyukuri hal baik yang kita dapat saat ini, ya. Ketika kita berbicara tentang finansial lah, contohnya uang lagi banyak keluar, harusnya kita bersyukur ya. Tapi bersyukur untuk apa ya? Kita bersyukur kepada uang kita. Terima kasih uang ya, karena sudah menjadi saluran berkah untuk tukang parkir. Karena Anda memberi, bisa jadi uang ini menjadi saluran berkah untuk si tukang parkir, untuk makan, untuk nafkah keluarga. Berterima kasih pada uang yang Anda keluarkan. Ketika Anda dapat uang, Anda bersyukur. Terima kasih uang yang sudah datang banyak agar bisa bermanfaat untuk saya, keluarga saya, dan untuk alam semesta. Nah, ternyata syukur ini bukan hanya bisa dipakai untuk kesehatan, tapi juga bisa untuk banyak hal. Ya, untuk karir, untuk finansial, untuk apapun ya. Nah, maka sekarang kita membahas tentang 5 sumber penderitaan. Nah, jadi Anda sudah tahu bagaimana Anda mengelola kondisi hati agar safe menjadi lebih efektif dan powerful. Lalu Anda sudah mengerti teknik borrowing benefit ya. Dan sekarang kita akan masuk tentang kenapa ya banyak orang yang tidak sehat-sehat, kenapa ada orang tidak bahagia meskipun dia sudah punya uang yang banyak ya. Nah, jadi setelah melalui banyak riset dan banyak wawancara, didefinisikan ada 5 ya sumber penderitaan ya, ada 5 sumber penderitaan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, apa sih 5 sumber penderitaan itu ya? Jadi sudah kita bahas sebenarnya secara tidak langsung di materi-materi sebelumnya, tapi hari ini kita akan membahas jauh lebih dalam, yaitu yang pertama, kita menyesali masa lalu ya. Kita menyesali masa lalu, itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa menerima kondisi saat ini ya. Yang ketiga, mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini udah repot nih ya. Yang masa lalu kita ingat-ingat terus, kita ungkit-ungkit terus. Lalu kondisi kita hari ini tidak kita syukuri, kita tidak bisa terima ya. Karena kita tidak syukuri, itu artinya kita tidak bisa terima ya kondisi kita hari ini. Nah, yang ketiga, kita mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini kan galau tingkat dewa, bener nggak? Nah, yang keempat, terlalu mendengarkan orang lain. Jadi orang ngomong A didengerin, dipikirin, kalau nggak diikutin galau, ntar
takut salah kalau nggak ngikutin, terus kalau nggak diikutin ntar dibilang gimana gitu ya. Jadi terlalu mengkhawatirkan apa kata orang itu. Dia meletakkan kebahagiaannya itu di mulut orang. Kalau kita nggak ikutin, kita takut ya, takut mengecewakan dia atau takut kita salah gitu. Nah, yang kelima adalah tidak mau memaafkan. Dan ini sebenarnya kita sudah bahas di video sebelumnya ya, tentang kasus seorang ibu yang sakit jantung ternyata karena dia tidak memaafkan suaminya. Akhirnya dia menderita. Apa yang diderita? Ya sakit jantung. Kalau dia sakit jantung, berarti dia selalu khawatir tentang kesehatannya. Kalau tiba-tiba dia sakit, dia cemas, mati mendadak, ya. Tapi dia juga nggak nyaman dengan kondisi dia hari ini. Nah, terus ketika kita ajak untuk memaafkan, dia nggak mau. Akhirnya dia menderita, gitu. Itu studi kasus. Nah, jadi kalau kita berbicara menyesali masa lalu ya, saya juga punya pengalaman bahwasanya dulu saya pernah berada pada kondisi yang sangat tidak enak secara finansial gitu ya. Maksudnya saya punya teman, lalu teman saya ini pinjam uang gitu ya. Lalu dia pinjam uang lagi beberapa kali gitu ya. Sampai pada akhirnya utangnya udah banyak banget gitu ya. Puluhan juta. Nah, terus ketika dia mau pinjam lagi, ya ini teman ya. Kita ngerti dia lagi usaha dan kita juga ngerti kita pernah merintis usaha gitu ya, pernah susah. Jadi niat awalnya bantu gitu loh. Ya udahlah, gue bantu lah. Tapi udah banyak banget nih bro, saya bilang kan. Lu ada sesuatu nggak yang bisa gue pegang? Karena gue juga bingung kalau misalnya terjadi sesuatu gue nggak punya pegang gimana. Yaudah deh, lu pegang mobil gue, dia bilang. Yaudah, dia kasih lah itu mobil Avanza ya. Datangnya jam 11 malam. Terus saya bilang, nah ini Avanza punya siapa? Punya lo atau punya orang tua atau punya leasing? Jangan-jangan lu gadain. Enggak, dia punya gua beli second, dia bilang. Bukan punya orang tua. Bukan punya orang tua gua. Ya udah, kalau punya orang tua lu ya gua harus ketemu dong sama orang tua lu bahwa saya ini aset bapak digade oleh anak bapak karena persoalan ini. Nah, harus ngerti orang tuanya kan. Oke, singkat cerita beres lah itu mobil ditaruh. Nah, terus lalu tidak lama berselang gitu ya, teman saya ini nggak ada kabar gitu. Nah, ini topiknya menyelesaikan masa lalu. Jadi teman saya ini nggak ada kabar. Nah, teman saya nggak ada kabar, mulai bingung dong ya, Nah, setelah mulai bingung, ke rumahnya, wah ternyata ke rumahnya nggak ada, dia nggak pulang-pulang gitu loh. Karena cerita terakhir dia ikut tender, ikut proyek, terus dia harus pulang, dia akan pulang jika berhasil. Nah, kalau nggak pulang, berarti dia belum berhasil. Wah, bingung kita. Nah, akhirnya datanglah dua orang ke rumah dan ketika dua orang ke rumah ini tiba-tiba ngaku yang punya mobil gitu. Nah, ketika dia bilang, ini saya yang punya mobil, mau enggak Loh, lihat aja di STNK-nya, ini KTP sama. Wah, saya bingung tuh. Loh, tapi ini kan saya nggak ada urusan sama bapak, saya bilang. Wah, ya saya nggak peduli, tapi ini mobil saya di rental. Nah, cilaka tuh. Jadilah itu mobil rental, tapi di gadein ke saya gitu. Nah, tapi saya nggak mau ngasih, sampai akhirnya diadukanlah ke polisi gitu ya. Nah, diadukan ke polisi, lalu akhirnya jadi panjang persoalannya. Saya jadi tersangka karena dituduh menampung barang curian gitu. Nah, awalnya niatnya nolong, jadi emosi saya tuh berubah. Ya, jadi marah, kecewa gitu ya, karena kok saya bantu malah ditipu gitu loh sama teman, malah sekarang urusannya sama polisi dan jadi panjang gitu ya. Nah, berhari-hari saya tuh kesel banget sampai saya bilang udahlah, kita nggak mau bantu orang lagi nih, bantu malah begini ceritanya. Nah, itu adalah kondisi dimana kita menyelesaikan masa lalu. Nah, sampai akhirnya saya bisa melepaskan
beban di masa lalu itu. Nah, itu adalah tentang 5 sumber penderitaan dalam hidup. Yang pertama adalah menyesali masa lalu. Jadi yang lalu tuh kita sesali terus. Dan anyway sampai sekarang tuh belum selesai. Jadi ya udahlah. Alhamdulillah diganti dari tempat lain yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar gitu. Nah, tapi sebelum kita bisa meriliskan pengalaman buruk di masa lalu ini, seringkali persoalan hidup kita susah naiknya. Itu sama seperti kita megang apa ya sekarang, megang ini ya kayak AirPod ini kan nggak berat ya, atau nggak usah lah inilah kertas ini kan ringan bener ya. Nah, ringan. Tapi saya minta Anda untuk pegang kertas yang ringan ini 1 hari gitu, 8 jam lah. Jadi saya gaji nih, saya bayar Anda 1 hari hanya untuk pegang kertas ini. Kira-kira mau nggak? Ya nggak mau lah, meskipun digaji. Pegel dong, bener nggak? Besok pegang lagi 8 jam, pegel. Jadi persoalannya bukan masalah ini beban ringan atau berat, tapi persoalannya seberapa lama Anda memegang beban ini gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah jarang kali yang namanya beban di masa lalu itu hitungannya hari. Hitungan jam aja kita pegel, apalagi hitungannya itu bulan, tahun, puluhan tahun gitu ya. So, jika trauma masa lalu, persoalan masa lalu itu dipendam begitu lama, maka dia akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, ketika dia masuk ke alam bawah sadar ini, maka dia akan menjadi belief. Belief itu kepercayaan, keyakinan, belief system. Jadi sudah menjadi keyakinan yang membuat tubuh kita ini mengikuti apa yang diinstal gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak bisa menerima masa kini. Jadi karena persoalan masa lalu, akhirnya kita jadi nggak bisa maju, bahkan terpuruk karena ditipu, akhirnya bikin usaha kita jadi bangkrut gitu ya. Akhirnya kita kan marah sama kondisi hari ini gitu loh. Ini gara-gara si fulan nih gitu. Akhirnya kita nyalain terus aja orang lain gitu. Nah, akhirnya kita sama pengalaman masa lalu kita nggak bisa move on, sama hidup hari ini kita nggak pernah puas-puas, kecewa lah gitu. Nah, 2 ini aja udah bikin Anda darah tinggi kan, udah ada penyakit darah tinggi gitu. Ditambah Anda khawatir terhadap masa depan. Waduh, ini gimana nanti kalau begini, kalau begitu. Terus kalau misalnya nanti kayak pengalaman saya gitu ya, kalau ini berkasus gimana? Wah, masuk penjara. Terus kalau masuk penjara gimana nih? Istri cemas gitu ya. Nanti anak gimana gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau beresin, ini prosedurnya gimana gitu. Udah ketakutan aja gitu, udah parno lah. Nah, ini kan sebenarnya kisah nyata ini banyak dialami oleh banyak orang di luar sana, ya kan. Akhirnya dia nggak bisa gerak kemana-mana. Nah, untuk persoalan yang pertama dan yang kedua, ya, menyesal di masa lalu dan tidak bisa menerima saat ini, itu obatnya adalah ikhlas. Nah, itu. Tadi kita bahas ikhlas itu adalah apa? Rela dalam memberi, ya kan? Ya udah, Anda ditipu teman Anda secara uang, materi itu, ya udah Anda ikhlas saja. Anda ikhlaskan. Karena ikhlas itu adalah yang keluar. Kalau ridho itu adalah yang masuk. Oke? Obatnya adalah ikhlas. Nah, makanya di dalam proses tapping itu saya ikhlas, saya pasrah gitu ya. Dan kondisi penderitaan yang ketiga, nah ini ada anak saya nih, tuh, Mbak, sang bunda ya. Nah, kondisi yang ketiga adalah mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini obatnya adalah pasrah. Ingat tadi kita bahas pasrah adalah kita menyerahkan kondisi di masa yang akan datang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus percaya bahwasanya adalah sisa 2. Nah, dalam pasrah ini adalah kita harus percaya bahwasanya kita adalah berada di dalam
lindungan dari Yang Maha Kuasa. Bahwasanya kita berada pada Kembali 2000. ya, bahwasanya kita berada pada kondisi yang akan selalu baik-baik aja, all is well gitu ya. Nah, ya ini memang nggak semudah kita ngomong ya, karena kalau kita ngomong ya gampang gitu, tapi tekniknya gimana? Nah ini kita harus dibantu dengan tapping gitu loh, agar tapping ini bisa merilis semua emosi-emosi yang berlindung di dalam diri kita. Jadi emosi negatif ini kalau udah puluhan tahun ini jago banget ya bersembunyi di dalam diri kita, ya, karena dia masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Nah jadi poin yang ketiga, mengkhawatirkan masa depan, itu obatnya adalah pasrah. Nah yang keempat itu terlalu mendengarkan orang lain atau meletakkan kebahagiaan kita di mulutnya orang lain. Dan yang kelima adalah tidak mau memaafkan. Nah, tidak mau memaafkan, ini obatnya apa? Nah, ini obatnya 3P ya. Namanya personal peace procedure. Nah, dalam personal peace procedure ini poinnya adalah semua emosi yang ada di dalam diri kita harus ditulis. Karena menulis itu sendiri adalah terapi ya. Menulis itu sendiri adalah terapi. Dan yang kedua, harus ada 3 komponen. Yang pertama adalah harus ada tokohnya. Ya, kalau misalnya cerita saya tadi ada tokohnya, teman saya si Fulan ya kan. Yang kedua, kita harus tahu emosinya. Marah. Alif dah kosong. Yang ketiga, harus ada waktunya. Ya, kapan peristiwanya terjadi. Jadi, kita punya tokoh. Yang kedua, kita tahu emosinya apa. Yang ketiga, kita tahu peristiwanya kapan atau kejadian apa. SPOK lah. Subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Nah, jadi itu yang nanti akan bisa menjadi obat penawar dari poin keempat dan yang kelima ya. Jadi saya rekap ya. 5 sumber penderitaan hidup manusia itu. Yang pertama adalah tidak bisa melupakan masa lalu. Lalu tidak bisa menerima kondisi masa kini dan obatnya adalah ikhlas. Nah, yang ketiga, mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini obatnya adalah pasrah. Yang keempat adalah meletakkan kebahagiaan kita di mulutnya orang lain atau terlalu mendengarkan orang lain. Dan yang kelima adalah tidak mau memaafkan. Nah, ini obatnya adalah 3P, personal peace procedure. Nah, bagaimana personal peace procedure itu sendiri akan kita bahas di sesi terpisah. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita sudah membahas tentang 5 sumber penderitaan hidup, dan ini adalah hasil riset dan wawancara dari banyak ribuan orang. Semoga bermanfaat sehingga Anda bisa mengidentifikasi persoalan dan Anda sudah bisa mengetahui solusinya. Nah, detailnya bagaimana 3P kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.